Bab 3481. Melawan Seto. Pengurus Liu berkeringat dingin. Dia sejak awal sudah tahu bahwa kedua penatua istana bayangan ini sulit untuk dihadapi, tetapi dia tidak menyangka perseteruan mereka akan melibatkan hal ini. Pengurus Liu, Roysu adalah penatua yang bertanggung jawab atas pelelangan. Jangan lupa siapa yang harus kamu dengarkan di pertarungan berdarah. Penatuaku memperingatkan dengan dingin. Pengurus Liu tiba-tiba gemetar. Dia tahu bahwa penatua Dao tidak senang dengan sikapnya. Aku paham penatua, tapi kalau begitu, bagaimana jika orang itu tidak sengaja terbunuh? Tanya pengurus Liu dengan suara rendah. Hehe. Dalam pertarungan berdarah, hidup dan mati tergantung nasib. Dia yang bersedia datang, mati juga salah sendiri. Aku paham. Melihat penatuaku yang tersenyum, pengurus Liu tak berdaya, tetapi juga tidak berani menolak. Menyinggung Roysu, mungkin dia akan kesulitan di masa depan, namun jika tidak mendengarkan penatuaku, dia akan segera sial. Setelah keluar, pengurus Liu menggeleng dengan emosional. Penatuaku ingin mengambil kesempatan untuk membalas dendam pada Roysu. Eric Qin akan ikut sial. Menurutnya, Eric Qin hanya kultivator muda yang datang untuk bersenang-senang. Kemampuannya seharusnya tidak terlalu hebat, pasti bukan tandingan para master yang telah lama berada di panggung pertandingan. Eric Qin mungkin akan mati di atas panggung pertandingan kali ini. Di aula, Seto berjalan ke sisi lain setelah dipermalukan oleh Eric Qin. Awas! Omelan yang sama membuat ekspresi kultivator yang juga berwajah ganas berubah. Namun setelah ragu-ragu sejenak, dia berdiri dan memberikan tempatnya kepada Seto. Eric Qin bodoh dan tak kenal takut. Tapi dia tahu betapa mengerikannya Seto begitu marah, tidak ada yang mau telinganya dimakan setelah dibunuh. Setelah duduk, Seto terus menatap Eric Qin dengan melotot, seolah ingin mengingat orang yang berani mempermalukannya. Bang! Tidak lama kemudian, gerbang terbuka lagi, seorang kultivator yang mengenakan pakaian istana bayangan mengeluarkan selembar kertas dan menempelkannya di aula. Daftar nama pertarungan sudah keluar. Reddy Long sedikit bersemangat dan langsung berdiri untuk melihatnya. Eric Qin juga melihat ke kertas itu dan menemukan bahwa kertas itu terbagi menjadi kiri dan kanan dengan sederet nama tertulis di atasnya. Ketika matanya tertuju, Eric Qin awalnya sedikit terkejut, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit senang. Di belakang namanya tertulis bahwa lawannya di panggung pertandingan adalah Seto. Menarik. Roysu ini masih belum mendapatkan penawar darinya, nyawanya sangat penting baginya, jadi dia mungkin akan menyuruh pengurus Liu untuk mengatur lawan yang mudah untuknya. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Dengan kata lain, pengendali pertarungan berdarah itu tidak menuruti perintah Roysu. Segera setelah itu, tatapan yang penuh dengan aura membunuh tertuju padanya. Teman seiman Dewa Pedang, aku akan melihat punyamu. Wow, kamu melawan Seto. Reddy Long melihat punya dirinya dulu, lalu menunjukkan ekspresi terkejut ketika melihat nama Eric Qin. Demikian pula, banyak kultivator di aula memiliki ekspresi yang berbeda ketika melihat ini. Terutama pemuda yang memberi tempatnya kepada Seto sebelumnya merasa beruntung saat ini. Meskipun sedikit memalukan tadi, tetapi selama dia melihat Eric Qin ditelan oleh Seto hidup-hidup nanti, semua orang akan mengagumi kesabarannya. Kebetulan sekali, tidak benar, kamu pertama kali berpartisipasi dalam pertarungan berdarah, kenapa kamu bisa melawan Seto? Reddy Long sedikit bingung. Teman seiman Dewa Pedang, kamu pasti telah menyinggung seseorang. Reddy Long menatap Eric Qin dengan prihatin.
Pertarungan pertama sudah langsung bertemu dengan orang gila seperti itu. Teman seiman, kamu sangat sial. Bukankah ini hal baik? Tubuh orang itu terlalu bau, aroma di aula ini akan lebih enak jika membunuhnya, kata Erikin dengan datar. Kamu tenang sekali. Reddy Long cemberut. Pada saat ini dia menatap Erikin dengan tatapan seperti melihat orang yang akan mati. Teman seiman, aku sarankan jangan meremehkan Seto. Karena kita mengobrol sebentar tadi dan nyambung, aku akan memberikan beberapa nasihat. Seto telah bertarung ratusan kali dalam pertarungan berdarah. Dia adalah pembunuh veteran. Dan dia memenangkan 80% pertarungan. Bahkan jika dia kalah, berarti lawannya beruntung. Di aula ini, tidak berlebihan jika mengatakannya sebagai Master 5 besar. Selain itu, rahasia terbesar orang ini, terlepas dari tubuh besarnya, kemampuan terkuatnya sebenarnya bukan pada tubuh Taois, tetapi pada kecepatan dan penggunaan racunnya. Ketika mendengar ini, Erikin mengangkat kepalanya dan melirik Reddy Long dengan terkejut. Dia sudah menyelidiki situasi Seto tadi. Apa yang dikatakan Reddy Long hampir sama dengan tebakannya. Teman seiman Qin, kamu tidak perlu menatapku seperti ini. Semua yang aku katakan benar, percaya atau tidak terserah kamu, kata Reddy Long acuh tak acuh. Kamu salah paham, justru aku tahu yang kamu katakan benar, makanya aku penasaran, bagaimana kamu mengetahui hal ini. Buat hubungan yang baik, kata Reddy Long. Mengenai Erikin bilang dia tahu ini, Reddy Long tidak terlalu menganggapnya serius. Sudahlah, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, semoga kamu bisa bertahan. Reddy Long berdiri, melambai dan hendak pergi. Reddy Long, kalau begitu aku akan memberitahumu satu hal juga. Tepat ketika Reddy Long melangkah, Erikin tiba-tiba mengirim transmisi suara. Pertarunganmu itu, langsung menyerahlah begitu maju, jangan tunggu wanita ini menghunuskan pedangnya, kalau tidak trik penyelamatan hidupmu mungkin tidak dapat menyelamatkanmu tepat waktu. Wanita yang dikatakan Erikin adalah kultivator wanita misterius yang selalu memiliki ekspresi dingin dan mengenakan penutup mata di aula. Erikin juga tidak sengaja mengetahui nama panggilannya, yang merupakan lawan Reddy Long selanjutnya. Ketika mendengar ini, Reddy Long tiba-tiba berbalik dan menatap Erikin dengan terkejut. Awalnya dia mencoba memberi saran kepada Erikin, tetapi orang ini malah balik mengajarinya. Ketika melihat tatapan Erikin tetap tenang, mata Reddy Long memancarkan keraguan. Dia tidak tahu dari mana penilaian Erikin berasal, tetapi dia hanya mengangguk dan pergi. Selanjutnya, para kultivator di aula pergi secara bergantian. Erikin menemukan bahwa para kultivator dalam daftar ini tidak semuanya dari aula kecil ini, yang menjelaskan bahwa tempat ini hanya sebagian dari para kultivator yang ikut serta dalam pertarungan berdarah. Namun entah itu menang atau kalah, para kultivator yang pergi tidak kembali ke tempat ini lagi. Berpartisipasi dalam pertarungan berdarah di sini biasanya untuk merasakan serunya perjuangan hidup dan mati, atau untuk mendapatkan imbalan yang diberikan oleh pertarungan berdarah, atau keduanya. Setelah bertarung dan tujuannya tercapai, mereka juga tidak akan mengambil risiko untuk melanjutkan pertarungan dengan napasnya yang tidak seimbang. Tidak lama kemudian sudah giliran Erikin untuk maju. Setelah memasuki aula ini, menyerah pun sudah terlambat, jadi jangan berpikir untuk menyerah. Aku akan mematahkan lehermu, lalu merobek telingamu dalam waktu 10 tarikan napas di panggung pertandingan. Seto berdiri dengan tatapan haus darah. Dia menatap Erikin sambil menjilat bibirnya dan berjalan keluar. Reddy Long yang urutannya di belakang menatap Erikin dengan prihatin. Setelah keluar dari aula,
Kultivator istana bayangan akan menjemputnya dan membawa Erikin dan Seto ke koridor di sisi lain. Orang yang bertanggung jawab untuk menjemput Erikin kebetulan adalah pengurus Liu. Namun pengurus Liu tersenyum, seolah-olah tidak tahu tentang pengaturan lawan Erikin. Bersambung.